Saudari-saudara pencinta nyala api cinta, hampir semua orang memiliki luka. Bahkan janin yang ditolak oleh orang tuanya memiliki luka sejak di dalam kandungan. Manusia dalam hidupnya ini diwarnai dengan luka-luka, baik luka jasmani maupun luka rohani. Ada yang mengenalnya dengan luka batin. Hidup manusia yang diwarnai dengan luka biasanya juga disertai dengan upaya cepat-cepat menyembuhkan luka itu. Apabila seseorang mengalami luka, dia berusaha untuk segera mengobatinya. Ada orang yang menggunakan obat tradisional, herbal. Ada pula yang menggunakan ilmu kedokteran dan menggunakan obat kimia. Menyembuhkan luka jasmani jauh lebih mudah daripada menyembuhkan luka rohani. Luka-luka di dalam hati seringkali lama disimpan. Banyak orang malu mengakuinya. Banyak orang menolaknya. Dan sebagian mencoba menyembunyikan itu. Bahkan ada yang yakin bahwa luka hati sebaiknya tidak dibagi. Dengan akibat bahwa hidup seseorang terbebani. Dalam hidup ini, saudari dan saudara, kita menghadapi berbagai macam luka. Ada luka fisik, ada luka sosial, ada luka ekonomi, ada pula luka politik. Perpecahan di antara kelompok-kelompok politik di negeri ini adalah contoh sebuah luka yang sulit sekali disembuhkan sehingga mengancam persatuan dan kesatuan. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, tanpa menyembuhkan luka-luka politik, maka orang harus menempuh jalan terjal untuk menyelesaikannya. Wabah, penyakit, kematian adalah luka-luka di dalam kehidupan. Itu mesti dihadapi dengan bijaksana. Ketika orang tidak mau mengakui luka-luka itu, maka sangat sulit disembuhkan. Jangan sampai orang menolak dan malu terhadap luka. Sang guru kehidupan ketika dia bangkit dan bertemu dengan murid-muridnya, hal pertama yang dia tunjukkan antara lain adalah luka-lukanya. Dia tidak malu bahwa dia membawa luka. Mengapa? Karena lewat luka-luka itu, penyakit manusia disembuhkan. Di dalam luka-luka itu, dosa manusia dilebur. Melalui luka-luka itu, umat manusia diselamatkan. Jadi luka yang dibagikan bisa mendatangkan keselamatan bagi yang berbagi maupun bagi yang menerima. Hanya ketika orang-orang mau mengakui bahwa dia membawa luka, akan sangat jauh lebih mudah untuk disembuhkan. Kita sedang menantikan bahwa hidup kita, hidup rakyat negeri ini dipulihkan kembali dari luka-luka. Luka batin, luka fisik, luka kesehatan, luka ekonomi, dan luka politik. Dan itu semua baru akan mulai terjadi dan akan berproses dengan cepat ketika kita mau mengakui bahwa kita adalah manusia-manusia yang terluka. Semoga Sang Guru kehidupan yang menyelamatkan manusia lewat luka-lukanya memberanikan kita semua untuk berani mengakui bahwa kita ini terluka. Hanya dengan demikian kita akan cepat dipulihkan dari luka-luka kita. Benar kata Brené Brown, vulnerability is the birthplace of connection and the path to the feeling of worthiness.
if it doesn't feel vulnerable, the sharing is probably not constructive. Luka adalah tempat dilahirkannya koneksi dan lorong untuk merasa diri berharga. Jika tidak merasa terluka, maka berbagi mungkin tidak terasa dan konstruktif.